tetap membatasi. Itu artinya kita harus masuk ke closing statement. Closing statement yang pertama diberikan waktu kepada Mas Acep Syahril. Dipersilahkan. Terima kasih Mbak Ani. Saya setelah membaca tadi dan kemudian kita mendiskusikan ini, dari terserah ini ada yang menjadi catatan penting sekali. Ada istilah pulang dalam hidup saya. Jadi pulang itu kalau mau pergi ke rumah jangan katakan pulang. Katakan saja saya mau pergi ke rumah. Kalau dikatakan pulang, tapi besoknya dia pergi lagi, tapi tidak pernah berubah. Jadi kalau pulang itu ke hati nurani, bercermin ke hati nurani. Dia seorang pencuri, ketika dia katakan pulang, berarti besoknya dia pergi sudah berubah. Jadi seharusnya dia tidak katakan pulang kalau ke rumah, tapi pergi ke rumah. Dari berkali-kali dia katakan pulang, besok pergi lagi, tapi dia tidak pernah berubah. Nah, dari puisi-puisi ini saya lihat, dari puisinya Buya ini saya perhatikan, kita disuruh pulang, bercermin ke hati nurani. Nah, kemudian pulang yang kedua setelah itu mati, dan engkau tidak akan pernah bisa pergi lagi. Akhirnya kau pulang juga kawan, dan tidak akan pernah bisa pergi lagi. Saya kira itu. Ya, luar biasa sekali closing statement yang diberikan oleh Pak Acep Syahril. Dilanjutkan closing statement selanjutnya untuk Pak Tato, ada kesimpulan akhir atau cerita yang akan disampaikan. Dipersilakan Pak Tato. Terima kasih Mbak Ani, terima kasih. Izin Kang Acep, Buya izin. Pemirsa, saya mau merangkum pendekatan malam ini dengan sedikit dongeng, barangkali agak masuk bagi yang senang dongeng. Ini ada seorang pensiunan, rupanya agak lama pensiun ini, jadi sedikit agak pikun gitu. Suatu saat si pensiunan ini kedatangan tamu, sahabat lamanya waktu sekolah. Begitu datang, dia bingung, ini siapa? Masa nggak kenal saya Ahmad. Oh silakan Ahmad, masuk. Lalu sang kakek tadi, si pensiunan tadi yang pikun tadi manggil mamahnya. Mama, kesini ada tamu kita nih, kenalkan. Namanya Ahmad. Baik Pak, silakan Pak Ahmad duduk. Izin Pak, saya mau ke belakang dulu nyiapkan minuman. Baik Hani, silakan siapkan minumannya Hani. Itu mesra sekali kakek ini pada neneknya. Jangan lupa kuenya juga, Yayang. Nah, pertama nyebut Hani, kedua Yayang. Si Yayang dan Hani tadi kembali lagi. 5 menit kemudian bawa minuman teh. Berikut kuenya, silakan dicicipi. Begitu dicicipi, terima kasih, my love. Oh, sayang, mesra sekali Kang Acep. Diciumlah pipi kirinya, kanannya, mesra sekali. Terima kasih, dadah. Oke, my darling, sampai jumpa lagi. Masuklah sang nenek tadi. Tamu tadi kebingungan Kang Acep. Punten Mas, sampean nikah sudah berapa tahun dengan istrimu itu? Saya menikah sudah 50 tahun. Kok apa rahasianya bisa mesra begitu memanggil kesayangan sampai 5 kali? Honey, my love, my darling, cantik Yayang. Shh, ini saya mau cerita. Tolong janji, jangan cerita ke siapa-siapa. Ini hanya kita berdua. Sebenarnya saya juga lupa siapa nama istri saya. Itu pemirsa, bukan karena sayang dan sebagainya, ternyata dia lupa nama istrinya. Mohon maaf pemirsa, itu hanya dongeng saja. Saya kembali ke Mbak Hani. Silakan Mbak Hani. Iya, mudah-mudahan suami saya nggak lupa nih Pak dengan nama saya ini Pak Zaril. Baik, terima kasih, luar biasa sekali closing statement dari Pak Tato. Selanjutnya kepada Buya, dipersilahkan. Ya, saya ingin mengatakan bahwa mungkin kita pernah dengar bahwa anak jadah itu katanya tidak bisa masuk surga 7 turunan. Pernah dengar nggak? Ada, pernah dengar. Nah, ya itu. Apa betul enggak? Dosa-dosa siapa yang berdosa bapaknya kok? Anak tetap suci, tidak ada dosanya. Dosa kan ibu bapaknya yang berzina, iya. Tetapi dampaknya itu seperti ini. Ini berulang-ulang dia pacaran, ketika mau melamar si lelakinya batal. Gara-gara anak haram jadah.
Ya keluarga laki-laki nggak bakal mau dong, kamu mengawin anak janda. Nggak jadi, berulang-ulang. Nah, kekasih yang terakhir makanya dia sering bermesra karena dia sudah tahu tapi dia tetap mencintainya. Tapi datang yang baru ini kalah lagi. Gitu. Nah, ini artinya bahwa saya ingin mengatakan, cobalah dalam hidup ini kita kira-kira bisa menambah nilai ya. Ya, apabila engkau tidak dapat memberikan nilai tambah dalam kehidupanmu sendiri dengan kebaikan-kebaikan kepada sesama, ya, maka berarti keberadaanmu dalam kehidupan ini tidak lebih hanyalah sebagai imbuh. Kepulanganmu akan pulang begitu saja. Tidak akan ada setetes air mata pun yang mengalir menyedihi kepulanganmu itu. Malah banyak yang nyaur kaul, yang nazar. Kalau modar, saya musuhan memotong kambing 5. Ya, jadi artinya bukan malah berbuat kebaikan, malah banyak kejahatan sehingga orang merasa berterima kasih. Jadi seperti duri dalam tubuh, malah membuat gaduh orang lain. Nah, ini artinya bahwa ini saya maksudkan. Ketika kita hidup di dunia baik-baik saja, itu bukan untuk diri kita, juga sama dengan menitipkan anak cucu kita sebagai turunan orang yang baik-baik. Anak-anak kita akan banyak yang mencintai, banyak yang menolong. Sekarang kita rajin menolong orang, percayalah, nanti anak cucumu juga banyak yang menolong kok, betul enggak? Jadi ketika engkau berbuat kebaikan-kebaikan sama dengan menitipkan anak cucumu. Tapi kalau engkau jahat sama dengan menjahati anak cucumu sendiri. Begitu engkau jadi rampok, jadi bencoleng, anak cucumu juga mendapat jodohnya juga susah. Amit-amit pitung turunan aja tini-matinimu karo anakan garong. Tahu maknanya? Ini kan artinya kejahatan itu yang kita lakukan kepada siapapun, hakikatnya adalah kita menjahati diri kita sendiri. Dan ketika kita berbuat baik kepada siapapun, hakikatnya adalah kita berbuat baik kepada diri kita sendiri. Fa in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum fa 'alaiha. Kalau engkau berbuat baik, berarti engkau berbuat baik kepada dirimu sendiri. Tapi ketika engkau berbuat jahat, sama dengan berbuat jahat kepada dirimu sendiri. Sampai kepada penghormatan juga, enggak usah minta dihormati orang. Mulailah dari dirimu sendiri, hormatilah orang lain. Bagaimana engkau dihormati orang kalau engkau tidak menghormati orang lain? Karena pada hakikatnya menghormati orang lain adalah sama dengan menghormati diri kita sendiri. Kita berbuat baik kepada orang lain, hakikatnya adalah berbuat baik pada diri kita sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Marilah kita membuat hidup kita lebih bernilai dengan berbuat baik kepada sesama. Karena sejatinya kebaikan yang kita lakukan adalah untuk diri kita sendiri. Demikian sahabat Wahima TV, menarik sekali kajian pada malam hari ini. Terima kasih saya sampaikan kepada yang sudah bergabung pada malam hari ini. Pak Acep Syahril yang sudah bergabung, Pak Tato, Ibu Yeti, dan Pak Yoyok yang ada di Demak. Tentunya kepada Buya Syakur yang selalu kita nantikan petuah-petuah dari beliau. Kami ingatkan bahwa saat ini Pondok Pesantren Cadang Pinggan sudah menerima peserta didik baru tahun ajaran 2023-2024 untuk tingkat Madrasah Sanawiyah atau MTS, Madrasah Aliyah atau MA, dan Sekolah Menengah Kejuruan ataupun SMK. Tata cara pendaftarannya masih secara online dan link pendaftarannya sahabat Wahima TV bisa melihat langsung di running tag pada channel YouTube malam hari ini.
Terima kasih, sampai jumpa di lain kesempatan. Saya Ani. Dan saya Tato. Salam damai, bahagia Indonesiaku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, yuk kita makan dulu. Aku hanya